Nah ini kapan ada mendiskusikan dari hasil rapor pendidikan atau rapor itu pernah dilakukan? Setiap hari Selasa dalam refleksi. Hari Selasa. Tapi kan biasa rapor itu tadi kan Bapak PPD kan? Dari PPD itu dilihat dari rapor itu terus dipakai ke pemeriksaan awalnya di IRB dulu kan Pak, ya diidentifikasi, direfleksi dan dibenahi untuk menentukan alternatif apa yang bisa dijadikan solusi terhadap persoalan tersebut, dan itu diujikan ke LHP Pak, LHP. Setelah itu dirumuskan ke dalam RKS. Nah itu dibesarkan dengan guru-guru atau langsung aja Bapak yang mengatur dan sebagainya atau hanya dengan bendahara dan kalau rapor pendidikan saya sampaikan, nah untuk poin besarnya untuk RKS karena di target waktu Pak dari itu ada sebagian yang saya langsung saja dengan bendahara dan OPS, tapi sebagian juga ada yang diinventarisir dari guru-guru, yaitu berupa kebutuhan apa untuk hari ini terkait mungkin kebutuhan di kelas atau pembelajaran guru-guru gitu. Kalau sebagian besarnya emang terus terang saja tidak dimusyawarahkan untuk menentukan itu, tetapi setelahnya mungkin disampaikan Pak setelah itu, karena itu pun di target waktu dari sana dari Disdik harus selesai, deadline-nya tanggal sekian ya. Saya baru buat Pak gitu, ambil tindakan cepat saja gitu. Kita lanjut ke ini semua dari sekolah ya, pokoknya gini ya, nanti kalau misalkan ada hal yang sifatnya yang perlu dokumen video ya, ya pasti ini harus mutlak Pak. Kita lihat ini lingkungan belajar selingjak. Kalau di itu selingjak, kalau di sini iklim lingkungan belajar ya, kerja ketiga itu. Nah di sini ada mungkin sebelum suatu pendidikan memastikan terbangun iklim kebinekaan bagi peserta pendidik dan tenaga kependidikan. Indikator satu membangun sikap menghargai keberagaman murid. Nah, dari Bapak akan jelaskan Pak. Ya, ada keberagaman murid. Yang penting aja tadi Bapak ngawal semua. Cara Bapak itu menghargai keberagaman murid. Khususnya itu ABK. Ya. Ada perlakuan khusus ya ABK. Terus lagi kasih pemahaman juga Pak kepada murid yang lain. Pilih tanggapannya siswa itu saya pilih kasih. Oh gitu ya? Iya. Jadi ada komitmen bersama ya? Iya, ada komitmen bersama ketika saya dengan si anak tersebut, yang lain dibiarkan gitu ya. Kerjain tugas, saya fokus dulu ke sini, nah saya kasih pengertian dulu ke yang lain. Kalau saya juga pilih kasih, tapi ada program khusus buat anak tersebut. Jadi istilahnya saya pilih kasih gitu ya? Iya, jadi soalnya saling menghargai. Ada yang bisa namakan? Sikap menghargai keberagaman murid. Boleh Pak. Ya diantaranya pada saat penerimaan peserta didik baru juga di sini tidak ada istilah sistem seleksi akademis Pak. Semua yang daftar asal usia memenuhi syarat, artinya tidak usah melalui psikolog, asal 6 tahun lah. Pada saat tanggal 1 Juli berusia 6 tahun itu diterima. Sedangkan yang daftar itu beragam. Kami di sini tidak membeda-bedakan, kami hargai siapa saja asal sudah berusia 6 tahun pada saat tanggal 1 Juli dan ada surat dari psikolog untuk yang kurang dari itu kami terima, tidak dibeda-bedakan. Yang penting syarat minimal terpenuhi. Ya. Oh iya.
ada yang belum bisa baca, yang sudah bisa baca itu tidak jadi masalah. Kami terima saja. Di antaranya itu. Laki perempuan, Laki perempuan sama saja. anak sedesa tapi itu Pak, Cuma Pak, anak sedesa. ada dacan karos, dacan karos, iya menakan nih gitu. Dan dina etana dina identitasna jenis kelaminnya jelas Pak. Itu ayat nu hemofrodit. Bila ada anak sedesa, anak SD, Bukan, dina etana tinggal tina nu rapot di TK gitu. Jenis kelaminnya jelas gitu. jelas ya Pak ya. Oh, Iya. Tentunya kayak anak sedesa, ya Pak. kalau Afrodit. Melambai gitu kan. Oh iya, butir sebelah rata-rata soal barusan langsung tercover ya dari jalan jalan sekolah ya di butir 10 di kata 1, 2, 3 sudah terjawab semua. Kan butir 11 lagi kadang-kadang. Satuan pendidikan menyediakan lingkungan belajar yang inklusif ini untuk memenuhi kebutuhan belajar serta untuk yang beragam. Inklusif ini artinya semua kebutuhan siswa terpenuhi. Ya. Maksudnya semua siswa itu pilih kasih teh Pak, gitu kan? Nah, kira-kira pengalaman Bapak Ibu ya supaya seluruh siswanya di kelas itu terpenuhi kebutuhan belajarnya, itu ayat rasa pilih kasih, kira seperti apa tuh? Jadi satuan pendidikan menyediakan lingkungan belajar yang inklusif artinya itu seluruh siswa ya, terpenuhi kebutuhan belajarnya. Boleh Bapak dengan pembacaan berreferensi ya. Coba diceritakan sedikit aja Pak. Bersama tentang kasus ABK tadi Pak. Oh gitu. Ya, jadi programnya beda. Kemudian kalau ada yang suka membaca, paling kita arahkan ke kebutuhan literasi. Boleh menambahkan? Boleh. Ya, kebetulan saya kemarin juga tanpa disangka saya tiba-tiba dimasukkan ke grup inklusif. Ada WA grup yang ternyata itu dari provinsi kalau tidak salah, terindikasi bahwa di sekolah ini katanya ada yang inklusif. Kenyataannya waktu itu yang disebutkan itu tidak bisa bicara tunawicara. Padahal itu sebetulnya ada prodik TK yang memuat itu. Padahal anaknya kenyataannya di sini bisa. Ya alhamdulillah dengan itu pun saya jalani, akhirnya sampai membuat aksi nyata dan masuk ke PMM program inklusif. Ternyata bahwa tadi bagaimana pengalaman menghadapi inklusif, karena inklusivitas di sini kan bukan saja antara ABK dan yang normal, tetapi kemampuan yang berbeda pun, kemampuan belajar, latar belakang, ras, kesukuan itu pun sama, Termasuk Pak. termasuk ke sana gitu. Ya, betul. Ya, kalau disebut bagaimana pengalaman di sini kata Bapak, ya pengalamannya bahkan ada di kelas 1 yang agamanya Kristen Pak, saya di sini diterima. Tapi kemarin ya Bu Yeni, orang tuanya ya udahlah ikut aja pelajaran agama Islam, bahkan katanya masuk Islamnya. Udah masuk Islam Pak 2 orang di sini. Itu pun mungkin salah satu bentuk pengalaman belajar tentang inklusivitas itu tidak saja pada ABK, tetapi keberagaman dari kemampuan belajar, gaya belajar, ras, suku dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak pengalaman. Kita makanya jadi pemain inklusif itu artinya seluruh siswa yang ada di sekolah ini semua kebutuhan belajarnya terakomodir. Jadi untuk sewang-sewangan Pak, tidur pintar, tidur bodoh, saya pun tanya, contoh kalau artinya nukiran pintar gitu ya. Mau tidur gelis sama nukiran gelis, mau tidur normal sama nukiran normal, saya terpenuhi gitu kan. Oh, coba dengan depan vektor pun Lebih halus kayaknya. iya, gelis sekarang gelis seperti itu. Nah, semua terpenuhi tanpa terkecuali itu sekolah sudah menyediakan layanan inklusif. Tapi kalau sekolah di kategorikan, wah ada inklusif, kena ada pengko dan sebagainya, oh itu bukan, cuma ABK. Nah, tapi anak ABK juga banyak, Cibi ya, Cibi juga ABK, ya cerdas istimewa, Bahkan maka itu ya itu harus diomongin. Kalau yang Cibi biasanya itu haus, bukan tuh ada. Kalau yang normal mah baru sampai sini, kalau yang Cibi udah sampai sana.
Jadi harus bisa mengakomodir mereka, jangan sampai sekolah oh cicing lah, bapak jangan jalan sekalinya, gede, nah, itu jangan. Ya. Yang penting layani terus. Itu berarti sekolah sudah menyediakan layanan inklusif. Ya. Tapi satu hal mungkin Pak yang belum layanan yang belum bisa kami laksanakan, tapi itu pun masuk program, yaitu diantaranya tangga yang naik ke kelas itu masih tangga seperti ini, belum ada di tengahnya untuk kursi roda Pak. Seharusnya kan di tengahnya ada, tidak tangga seperti ini, di tengahnya ada untuk kalau suatu saat mungkin ada yang tunadaksa itu bisa diakomodir, mungkin dilayani dengan jalan seperti ini. Jadi istilahnya masuk kategori ramah anak ya. Ya mungkin itu Pak untuk melayani yang tunadaksa. Kita lanjut, ini sudah masuk juga terpapar barusan program pendidik orang tua untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid yang beragam. Ini sudah masuk memfasilitasi belajar untuk murid yang dengan kebutuhan yang beragam juga sudah barusan terpapar. Nah ini dia ya, butir ke-12 yang paling ramai sekarang di medsos. Sampai-sampai dokter juga bunuh diri tuh. Bahwa satuan pendidikan mewujudkan iklim lingkungan belajar yang aman secara psikis bagi usaha didik dan tenaga pendidikan. Kaitan hal ini contoh untuk pendekatan 1, sekolah melaksanakan kebijakan dan program untuk mencegah dan menangani perundungan dan kekerasan baik. Nah kira-kira ini pengalaman baik dari Bapak Ibu guru maupun dari Bapak sekolah, bagaimana hal tersebut supaya ada program pencegahannya. Ya kan sebenarnya tuh. Kalau di kelas Pak, saya selalu mengingatkan tadi di bagaimana cara bersikap yang baik. Kemudian di sekolah ada poster terkait bullying. Ada lagi yang lain supaya ini terjadi ada pencegahan dan menangani perundungan. Ada Pak Pasal gimana Pak? Ya pertama dibuat program dulu. Programnya mungkin kalau secara bukti fisiknya saya belum punya, hanya di Kembang itu ada namanya Kembang Paling Bintang, kegiatan pengembangan pembebasan lingkungan dari bullying. Itu sebetulnya larinya ke PPKSP, pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Ada SKT PPK-nya? Ada. Itu gimana? Nah, nanti SKT PPK itu di ya, ditindaklanjuti dengan programnya Kembang Balimbing tadi. Ya. Terus ada lagi di program Kembang Melati Pak, itu masalah sikap seperti apa, bicara yang sopan, bahkan sering disampaikan anak-anak minimal dari cara bicara pun bagaimana untuk kan ada bullying verbal Pak, ya, supaya tidak terjadi bullying verbal, ditanamkan untuk menghindari kata-kata yang dulu disampaikan sering dalam upacara atau ke kelas, dudol, kakosi, itu kan menghindari kata-kata dusta, dolim, kasar, kotor, dan sia-sia. Itu diharapkan anak bisa menghindari bullying verbal Pak. Untuk perilakunya itu ditanamkan juga bagaimana tidak menyakiti orang, dan ada program 3SA Pak, itu namanya saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, dan saya bermanfaat bagimu. Mudah-mudahan dengan jadi sosok pribadi yang aman bagi orang lain, menyenangkan bagi orang lain, dan bermanfaat, itu bisa mencegah dari tindakan bullying tadi. Dan itu dibina biasanya dalam kegiatan kultum badadukur, atau di sini namanya ama badu Pak. ada ya? Dia ceramah badadukur itu yang disampaikan, ya sikap-sikap itu yang sederhana aja Pak, mungkin disampaikan. Itu mungkin cuman ya kalau ditanya videonya nggak perlu punya. Coba lah videonya juga lampirkan. Soalnya besok Pak, besok kita sholat dulu bersama-sama Pak. Ya Pak, ini indikator 1, 2 udah tercover tuh. Iya. Sudah ya, tercover untuk butir 12 semua sudah, tinggal lampirkan juga videonya ya. Betul enggak ini? Ada video kegiatannya gitu Pak? Ya, insya Allah kalau Ini Besok. ya. ya mungkin kameramen siap besok. 13 ya, butir 13 jadi satuan pendidikan memastikan keselamatan pendidik dan tenaga pendidikan. Nah ini dia nih. Lihat dari gedungnya. Lihat kalau sekilas ini yakin sekolah ya aman ya bagi
Terus suka ada di pembelajaran ya. dilakukan pemeriksaan 1 tahun 2 kali Pak, ke naik ke atap. Takutnya ada yang kayunya yang sudah rapuh, itu menyuruh ada rutin dilihat ke atas. Kalau Itu ada, caranya itu ya, ya di antaranya itu mungkin mengantisipasi ya. mengantisipasi saja Pak. Jangan sampai ada Bahkan robok. sampai nah di sini juga ada nih di sisi sini itu yang agak mengkhawatirkan, langsung aja ditempel kayu pakai baut yang ini untuk antisipasinya pas sebelum dapat rehab mungkin dilakukan seperti itu dulu. RKT-nya, berkasnya, Ya. fotonya, videonya juga. Terus ada Pak. Jadi video sedang memeriksa pelapor, Oh iya. terus sedang memasang-masang apa? Ya. Terus video lingkungan sekolahnya. Ini aman nggak bagi anak? Pak, Ya. Banyak video. bagaimana dulu? Ya. Seperti Tidak diupayakan ya Pak. untuk poin apa Pak itu? Iya, itu untuk di butir 13, Butir 13. indikator 1. Ya. Sedang memeriksa saja. Iya, pilih harus ada Pak sekalian gitu ya. Itu memperlihatkan bahwa Tanjung Kemuning ini layak dan aman bagi siswa untuk belajar. Kalau tampilan luar bagus, ternyata di dalamnya di atasnya itu keropos. Ada kejadian Pak. Iya. Enak-enak belajar karena sudah keropos, datang hujan besar, Iya. terus besar, karena tahanan kurang, untung nggak menimpa anak gitu ya. Kita lanjut, ini tentang prosedur keselamatan murid melalui pemasangan penggunaan tanda pelaksanaan pelaksana yang tadi sudah Pak simulasi ya. Nah sekarang tinggal gini, apakah dari sekolah udah ada kegiatan itu simulasi bencana? Sudah Pak. Sama siapa itu? Sama guru-guru Bencana apa itu? gempa. Gempa. Penanganan videonya ada? Ada. Ada ya. Jadi guru, anak-anak bawa kursi ini Iya. takut ini dibanding. ini simulasi bencanaan ya. Ada. Di sini kan banjir nggak ada ya, Nggak ada hal sini. longsor nggak mungkin. Nggak mungkin Ya. jauh Pak. Yang ada itu bencana, ya. Gempa, gitu kan? Iya. Kebakaran? Jauh Pak. Belum simulasi. Kalau ada simulasi kebakaran, kenapa tadi dari kebakaran? Kalau ada, boleh videonya kami minta. Ya. Nah, gitu. Terus lagi ini ada logo case nggak? Ada apa meskipun ya itu ada aja pokoknya tinggal mungkin layak. Ya kalau ada, tolong misalkan Foto. itu bukan Video. foto Pak. Video. Kami ingin melihat videonya ada anak yang ditangani oleh anak sendiri, Oh, iya. misalkan yang minimal lah dalam merawat luka atau gimana ya. Ya cara mata. Jadi akan dibutuhkan. Ini di sini ada indikator sekolah melaksanakan prosedur dan perlengkapan P3K gitu kan. Ada dokter kecilnya ada nggak? Belum ini Pak, baru tahun ini kemarin ketika bias kemarin Hmm. saya ngobrol katanya mau dihubungkan ke Bu Muna, siapa Bu Muna ya? Bu Muna yang khususnya katanya mau datang ke sini, saya minta untuk memberikan pelatihan dokter kecil. Nah, baru langkah tapi sudah. Nah dalam kegiatan simulasi tadi ya bisa bercerita nggak? Ceritakan gitu ya. Ngadongeng kebencanaan tersebut. Ceritanya ada bencana. Anggap itu ada gempa Ya, gitu. anak-anak kan disuruh sini. Seperti apa tuh prosedurnya? Pertama seperti apa gitu? Pertama di Yang itu Pak pertama kita membunyikan sirine. Di sini. Ya, sirine. Ketika bunyi sirine tersebut berbunyi, guru-guru segera menyuruh anak-anak untuk siap keluar. Di antaranya bisa di kolong bangku, ada berlindung. di kolong bangku dan cepat-cepat keluar, Pak. Dengan menutupi kepala dengan apa aja lah. Bisa dengan tas, bisa dengan bangku. Sebenarnya dari mana itu Pak? Ada di sekolah. Dari Megapun. Jadi di sini ada ampli Pak, HP dibunyikan, dihubungi ampli. Di sini ada ini toa. Oh gitu. Ya. Iya ya. Yang penting ada simulasi ya. Ya Pak. Oke, bagus ya. Kita langsung terakhir nih, butir 14 nih, keren. Satuan Pendidikan menjamin lingkungan sehat, melaksanakan program membangun kesehatan fisik,
dan mental pada saat pendidik dan tenaga pendidikan. Yang pertama sekali adalah program untuk menjaga kebugaran murid. Nah, kira-kira seperti apa tuh kebugaran murid? Senam, Pak. Senam ya. Pada pelajaran olahraga atau bagaimana? Setiap hari Sabtu ada Pak khusus. Jadi setiap hari Sabtu ya? Iya. Setiap hari Sabtu senam bersama. Guru, Budidaya ini Pak. Yang tadi Siswa. budidaya. oh gitu Ibu. Woi, keren, saya besok kita lihat ya. Ya, Iya. tapi Jam berapa ada? dari jam 7 kurang. Oh, saya mungkin karena belum nyampe. Videonya Pak nanti Pak. Video Iya, ada. iya. Yang penting guru sedang senam bersama anak. Iya. Nah, itu menjaga kebugaran murid. Tenaga pendidikan. Juga kalau lihat pas senamnya itu kalau bisa pas di bawah sinar matahari. Iya. Ya. Dari sini dari jam sekian itu udah ini. Tutup. Kalau jam 7 masih tertutup. Supaya ada sinar matahari di mana tuh? Ada paling sebelah sini. Ya, boleh lah, yang penting anak senam di bawah sinar matahari, bukan terik matahari. Jangan. Kalau terik matahari turun nanti. Kalau apalagi bulan-bulan sekarang sih sebenarnya jam setengah 7 juga udah matahari udah. Pendidik. Di mana masih pakai Ini ke puskesmas dekat ya Pak? puskesmas? Dekat. Lumayan. Tahu. Tapi yang penting itu ada MOU ya. Ada. Akses ke fasilitas kesehatan dekat misalnya yang memiliki UKS, nah ini kan UKS-nya ada. Nah ini kegiatan kesehatan dalam makanan bergizi dan makanan yang sehat. Upaya seperti apa Pak? Bu? Kalau saya hampir semuanya sih Pak. Mengadakan sarapan bersama setiap hari Sabtu. Sabar. Iya, sarapan bersama. Jadi siswa itu membawa bekal makanan dari rumah yang sehat. Kita makan bersama-sama dan di situ juga ada nilai yang bisa diterapkan gitu Pak, yaitu saling berbagi. Lagi. Ya, dimana kalau ada temannya yang tidak membawa bekal itu bisa saling berbagi. Kan sekarang gini ya, kalau jalan di warung itu ada makanan ya, minuman bermanis buatan kan. Nah itu caranya bagaimana supaya anak sadar bahwa makanan minuman tersebut kurang sehat. Ya, paling kalau itu mah diingatkan Pak di kelas tentang minuman tersebut, bahwa minuman tersebut bisa mengakibatkan gagal ginjal gitu Pak. Kemudian ada juga ketua komite legislatif komite antar kelas, ibu itu paling peduli Pak Gitu ya. pada murid. Kalau ada yang dagang yang macam-macam itu beliau bertindak Pak, bertindak tegas. Kan di depan ya banyak yang jualan tadi pagi. Iya Pak. Nah, yang sampai terjadi anak usia 10 tahun udah insulin 3 kali sehari Pak. Ada kejadian? Ada berita? Anak usia 10 tahun anak SD harus insulin sehari 3 kali. Bayangkan, miris kan? Kenapa? Dia sering minum minuman yang manis-manis, karena manis nggak usah saya sebutkan ya, takutnya fitnah ya. Yang jelas minuman yang manis-manis yang di warung-warung itu yang dijual di kaki lima itu sebenarnya banyak yang kurang sehat. Nah, itu ya. Jadi sekolah ada ya, bahkan kalau bisa kalau bisa juga dipampang di depan himbauan. Ya, himbauannya bukan seperti itu, tapi himbauannya anak bawa minum dari rumah ya. Dan bawa makanan. Kalau mau jebak kayak dia mau misalnya Di ayah no, memang lagi kasih pengker di luar di pedagang itu mah masalahnya tadi kan menuai pulang kalau tadi akan menuai reaksi dari pedagang. Jangankan seperti itu, kemarin di belakang juga ada pengaturan jajan keluar sampai demo 3 orang pedagang. Gara-gara ada kebijakan ini jualan saya jadi gak laku gitu. apa karena mah orang tua hari masa Sekali ke orang tua Pak. makanya bocor ini jalan atau ke anak kasih tahu Nah, edukasi lah. edukasinya pasti yang nonton film YouTube nah hari film YouTube nah ya ditampilkan gitu ya. Nah, akhirnya mah canggih Pak. Nah ini yang keempat nih
membangun kesadaran tentang kesehatan mental. Tadi kan tadi atas ke kuping. Yang masuk, terus ada kegiatan nanti, bubur non. Ceramah pada dulu. Nah, ya tanya, ya kita tanya, ya apa terus kakak. Yang kelima, berarti ini jelas ada ya di RPP di jadwal pelajaran yang istirahat, ya. Di Pampang itunya jadwal pelajaran biar dikasih tadi jadwal pelajaran anu muncul yang istirahat, ya. Terus yang keenam melakukan edukasi tentang kesehatan reproduksi, ini dia. Oi, bahaya ya. Dari kelas sudah pertama seperti nah, ini ya video baik dari puskesmas maupun dari guru yang menjelaskan tentang reproduksi, pertama tentang kenyamanannya. Kalau pas hiji lagu ya sentuhan itu ada bu? Ada? Apa lagunya nggak bu? Yang boleh disentuh? Pilarin na YouTube ayahnya. Itu ya. Ini anak SD Kina nyanyian eta bu. Mana yang boleh disentuh, mana yang tidak. Kenapa saya bilang tersebut? Kayak gini Pak, ada pengalaman ya. Ada anak usia 10 tahun dikat itu. Dikat aja udah video. Ya.